Selamat pagi pendengar. Inilah sepekan Warta Berita Daerah edisi 10 April 2022. Selengkapnya bersama saya Veranda Garus. Kita awali dengan informasi dari Kabupaten Ende. Untuk menjawab pelayanan publik tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende saat ini memiliki inovasi Siapa Dia atau Sehari Pasti Jadi dalam memberikan pelayanan data adminduk bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter kami, Rovinus Wulan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende Lambertus Sigasare saat ditemui RRI di ruang kerjanya pada Jumat 1 April 2022. Kadis Dukcapil Ende mengatakan saat ini partisipasi masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan semakin tinggi sehingga jam pelayanan sebelumnya 5 hari kerja saat ini kembali berlaku 6 hari kerja. Kadis Dukcapil menjelaskan berkat sosialisasi dan edukasi pentingnya administrasi kependudukan sehingga antusias partisipasi masyarakat yang datang mengurus administrasi kependudukan di kantor Dukcapil Ende semakin meningkat. Kadis Dukcapil mengatakan dengan inovasi Siapa Dia Sehari Pasti Jadi administrasi kependudukan sudah menjadi komitmen Dukcapil Kabupaten Ende. Semua layanan di kantor Dukcapil bagi masyarakat yang memperoleh nomor antrian itu pasti langsung jadi dengan jumlah nomor yang dikeluarkan sebanyak 100 per layanan, yakni KTP, KK, akte, dan surat pindah penduduk. Yang tadinya akta-akta menjadi Siapa Dia itu menjadi administrasi kependudukan. Yang terakhir Siapa Dia Sehari Pasti Jadi administrasi kependudukan. Jadi semua layanan di Dukcapil setiap hari bagi masyarakat yang memperoleh nomor antrian itu pasti langsung jadi. Program inovasi Siapa Dia sebenarnya hanya menunjukkan kepada masyarakat bahwa mengurus dokumen administrasi kependudukan itu tidak sulit. Berbeda dengan sebelumnya biasanya mengurus 1-2 hari. Tetapi untuk saat ini sehari sudah langsung jadi dan ketika inovasi Siapa Dia diberlakukan sangat berhasil dan terbukti dibanding sebelumnya. Tetapi dengan semangatnya petugas desa mudah-mudahan bisa dilihat oleh pemerintah desa dan bisa menganggarkan terkait dengan operasionalnya dari petugas registrasi desa ini. Kadis Lambertus menambahkan terkait dengan petugas registrasi desa sebenarnya murni pendekatan pelayanan dan juga mempermudah masyarakat untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan. RRI Ende Rovinus Wulan melaporkan. Hingga saat ini, stunting dan human trafficking masih menjadi isu penting dalam pelaksanaan konferensi daerah Konferda Wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI. Laporan Rosa Dalima. NTT secara nasional masuk dalam wilayah dengan kategori stunting tinggi sehingga sebagai seorang perempuan dan pengurus tata laksana rumah tangga serta keluarga, WKRI wajib untuk membantu pemerintah dalam penanganan stunting di NTT. Demikian disampaikan Kepala DPP WKRI Yustina Rostiawati kepada RRI usai penutupan Konferda WKRI 2022. Bertempat di Wisma Emmaus Ende. Salah satu peran WKRI sebagai organisasi wanita, kata Yustina, adalah ikut mempersiapkan kader-kader terbaik penerus tongkat pembangunan dan perjuangan bangsa di masa depan. Untuk soal human trafficking tidak berbeda jauh kondisinya dengan stunting. NTT masih menjadi salah satu daerah tujuan eksplorasi tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan. Banyak perempuan NTT yang terjebak dalam sindikat perdagangan orang, terutama bagi mereka yang memilih bekerja sebagai migran non-prosedural di luar negeri. Oleh karena itu, dua isu utama ini juga menjadi penting dalam pembahasan Konferda kali ini. Pendampingan untuk melaksanakan program supaya lebih efektif berdaya guna ke masyarakat lebih luas, lalu secara internal proses kaderisasi bisa jalan. Itu untuk pembenahan. Nah, program-program ini kita banyak menyoroti dari awal kemarin Konferda dan banyak sharing juga soal kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sama trafficking, itu PR besar NTT, saya tambah satu stunting. Jadi itu program konkretnya. Tadi Bapak Uskup juga sudah menjelaskan dan sangat membuka pintu untuk bisa bekerja sama dengan WK. Sementara itu lanjut Yustina, isu pokok lain yang menjadi catatan Konferda adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang juga masih tinggi. Pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian WKRI sehingga secara organisasi
akan dilakukan pembenahan internal, yakni penataan organisasi dengan memperkecil wilayah kerja pengurus. Pembenahan ini juga menjadi isu keempat yang paling disoroti dalam Konferda. RRI ND Rosada 5 melaporkan. Satgas Penanganan COVID-19 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Surat Edaran mengatur soal syarat perjalanan terbaru di dalam negeri selama Lebaran. Selengkapnya, laporan Veranda Garus. Demikian yang disampaikan Ketua Penanganan COVID-19, Letjen TNI Suharyanto pada 2 April 2022 lalu. Melalui siaran persnya, dia menjelaskan, mengingat sudah ada penurunan kasus COVID-19 yang signifikan, maka pemerintah melalui Presiden Joko Widodo melonggarkan aturan perjalanan dengan tetap menetapkan protokol kesehatan. Aturan itu berlaku bagi pelaku perjalanan dalam negeri dengan moda transportasi udara, laut, darat, menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan, dan kereta api antar kota. Tentu saja permasalahan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2021 dilarang mudik karena saat itu walaupun kasusnya juga menurun tapi capaian daripada vaksinasinya belum setinggi sekarang. Tetapi sekarang sudah tinggi seperti tadi yang kami sampaikan, bahkan sudah bisa booster, makanya yang boleh mudik adalah yang sudah booster. Secara terpisah, Dinas Perhubungan NTT Ishak Nuka kepada RRI pada Lintas ND pagi Selasa kemarin mengemukakan beberapa hal yang diatur dalam ketentuan pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN, yakni PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau tes rapid antigen. Lalu, PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif rapid antigen yang sampelnya diambil kurun waktu 1x24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Kemudian, PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Dan PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak menerima vaksinasi wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan, dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Jadi untuk anak-anak yang berusia 6 tahun ke bawah ya, itu tidak diberlakukan aturan-aturan ini, tapi mereka wajib didampingi orang tua. Jadi mereka tidak boleh berjalan sendiri misalnya anak-anak ini. Tapi mereka wajib didampingi orang tua yang sudah memenuhi syarat perjalanan. Jadi orang tua yang tidak memenuhi syarat perjalanan yang tadi saya uraikan, itu otomatis ya mereka tidak berangkat, otomatis anak-anaknya juga tidak berangkat. Sedangkan anak-anak yang memang di atas 6 tahun yang memang sudah menerima juga vaksin, ya saya kira tetap mengikuti aturan yang di atas tadi. Aturan tersebut hanya diberlakukan pada saat masa mudik Lebaran sambil melihat perkembangan kasus di Indonesia, di mana pihak Satgas selalu menyesuaikan dengan ancamannya dalam menetapkan aturan ataupun surat edaran bagi masyarakat. Peraturan ini diharapkan bisa dipatuhi oleh masyarakat Indonesia. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Penanganan permasalahan stunting di Nagekeo harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu, dan bersifat multisektoral dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko melahirkan bayi stunting. Literasi gizi, akses pangan, dan kebijakan distribusi SDA yang tepat sasaran jadi langkah bijak penanganan stunting di Nagekeo. Laporan Veriso. Literasi gizi adalah faktor penentu dalam menentukan status gizi dalam suatu masyarakat. Hal ini terungkap dalam kegiatan rembuk stunting yang dilakukan Pemkab Nagekeo di Rest Area Kampung Adat Tutup Ada, Kecamatan Asesa Selatan, Jumat 1 April 2022. Anggota DPRD Nagekeo Rispan Pantaleon Jogo dalam sambutannya mengatakan bahwa masalah stunting selain berkaitan dengan gagal tumbuh, juga memiliki implikasi lanjutan pada perkembangan otak, kecerdasan, dan fisik anak. Oleh karena itu, lanjut Riswan bahwa persoalan stunting harus menjadi perhatian stakeholder sehingga pendekatan yang diambil untuk menekan dan menurunkan angka stunting dapat menyasar secara utuh baik persoalan yang ada pada hulu maupun hilirnya.
Disinggung tentang stunting di Nagekeo tahun 2022 yang trennya sedikit mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, menurut Rispan, stunting tetaplah stunting. Sebesar berapapun presentasenya, persoalan stunting tetap menjadi momok yang harus segera diatasi. Untuk itu menurutnya pencegahan maupun pengurangan tingkat stunting di Kabupaten Nagekeo dapat dilakukan dengan beberapa langkah, diantaranya tingkatkan literasi gizi bagi masyarakat, akses pangan, dan kebijakan distribusi sumber daya alam yang tepat sasaran. Tingkatkan literasi gizi bagi masyarakat. Literasi gizi adalah faktor penentu dalam menentukan status gizi dalam suatu masyarakat. Karena itu, sadar atau tidak, permasalahan dari stunting bukan hanya mengenai persoalan gizi buruk semata, tetapi juga karena faktor pengetahuan atau informasi masyarakat dalam memahami kecukupan nutrisi. Kedua, akses pangan. Akses pangan dalam arti yang lebih jauh adalah kemampuan suatu masyarakat memiliki sumber daya secara ekonomi maupun fisik untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan akses masyarakat terhadap bahan pangan, terutama bagi kalangan masyarakat miskin, harus diprioritaskan oleh pemerintah. Ketiga, kebijakan distribusi sumber daya alam yang tepat sasaran. Kabupaten Nagekeo dikaruniai sumber daya alam melimpah. Banyak potensi dan sumber daya yang dapat dioptimalkan dengan baik untuk mengatasi problem stunting. Sementara Wakil Bupati Nagekeo, Marianus Waja, menyampaikan bahwa persoalan stunting merupakan momok bagi masyarakat dan ancaman terbesar bagi kehidupan bangsa. Pemerintah Kabupaten Nagekeo akan tetap terus berupaya untuk menurunkan angka stunting. Kerja ini bukan hanya kerja atau tugas pemerintah saja. Wakil Bupati Marianus berharap agar semua elemen, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, berjibaku memerangi stunting. Para kepala desa mampu berperan aktif dalam urusan menangani stunting dengan cara meningkatkan pendampingan kepada keluarga bersama dengan dusun, RT, bidan desa, dan kader posyandu. RT dusun bersama bidan cek dan kontrol ke rumah tangga, adakah ibu-ibu kita yang sudah berkeluarga itu ada bayi yang umurnya di bawah 5 tahun yang memang masih stunting. Saya bukan tidak percaya data ini, tidak, tapi kita tetap buat itu. Terus ibu-ibu yang hamil juga harus mensupport data ke Dinkes. Terus juga ada keluarga-keluarga baru yang perlu dikunjungi. Itu tugas dusun RT bersama para bidan. Dan kita para kepala desa lurah harus punya data anak-anak usia remaja yang mahasiswa, OMK yang sudah tidak kuliah lagi. Kita punya data. Berdasarkan data diketahui bahwa stunting di Nagekeo pada awal 2022 mengalami tren kenaikan sebesar 1,17% atau 10,37% dibandingkan sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 9,20%. 10,37% stunting pada tahun 2022 ini angkanya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 13,79%. RRI ND, Feriso melaporkan. Meskipun NTT menjadi salah satu provinsi dengan jumlah kasus human trafficking yang cukup tinggi di Indonesia, namun belum semua kabupaten kota yang ada di wilayah ini menempatkan human trafficking sebagai isu prioritas. Laporan disampaikan Rosa Delima. Karena memang kan kami sebagai organisasi internasional tugasnya mensupport pemerintah ya, bukan menggantikan peran pemerintah. Padahal sistem operasi dan modus operandi pelaku human trafficking terus mengikuti kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, termasuk mengelabui aparat penegak hukum dan pejuang kemanusiaan ketika menempatkan para calon korban, proses perekrutan dan pengawalan tersembunyi sejak keberangkatan hingga di lokasi. Demikian disampaikan Proyek Asisten 3 Counter Trafficking Organisasi Internasional untuk Migrasi IOM Unit Indonesia Ayuhana Saima dalam dialog pagi bersama RRI terkait NTT bangkit putus mata rantai human trafficking. Ayu menjelaskan sebagai bagian dari Badan Migrasi PBB, salah satu tugas IOM adalah membantu pemerintah mempromosikan kerjasama internasional mengenai isu migrasi, membantu mencarikan solusi praktis atau masalah migrasi, dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada para migran yang membutuhkan. Oleh karena sifat kerjanya membantu pemerintah, maka IOM selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam penanganan kasus-kasus migran. Contohnya kata Ayu, ketika memulangkan PMI bermasalah ke daerah asalnya, maka pemerintah daerah setempat wajib melakukan penanganan bersama IOM. Ini yang kerap menjadi kendala pihaknya di lapangan
karena tidak semua kabupaten kota di NTT menempatkan human trafficking sebagai isu prioritas. Kadang, gitu kan, ada daerah tertentu atau beberapa daerah itu yang tidak menjadikan perdagangan orang itu sebagai isu prioritas mereka. Misalnya ketika ada korban dari daerahnya mau dipulangkan atau misal mau direscue di tempat lain, ya mereka jadi kurang tanggap. Alasannya pasti yang paling sering kan, iya ini nggak ada nomenklaturnya. Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia Gabriel Goa. Banyak pelaku human trafficking seolah tidak tersentuh hukum, salah satunya kasus TPPO di Sika Maumere. Dikatakan Gabriel Goa, pemerintah melalui Kepres nomor 22 tahun 2021 telah mengatur tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Akan tetapi menurutnya belum semua kabupaten kota di NTT yang menjabarkannya melalui peraturan gubernur atau bupati dalam menggerakkan Stop Human Trafficking ini. Sudah ada Perpres nomor 22 tahun 2021 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Tapi coba kita cek di provinsi maupun kabupaten kota, apakah sudah ada Pergub dan peraturan bupati sehingga menggerakkan semua pihak untuk melakukan pencegahan dan penanganan TPPO ini. Ini belum ada juga. Jika gubernur, wali kota, dan bupati se-NTT mengikuti arahan presiden melalui rencana aksi nasional yang dilanjutkan dengan rencana aksi daerah lanjut Gabriel Goa, maka tidak ada lagi warga NTT yang menjadi korban TPPO dan NTT juga tidak menjadi provinsi tujuan TPPO di Indonesia. RRI ND Rosada Lema melaporkan. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah Perca Tenun di Kabupaten Nagakeo memasarkan hasil produk usahanya menggunakan sistem online. Pelaku UMKM Perca Tenun Kabupaten Nagakeo, Francisca Lodo, kepada RRI Selasa 6 April 2022 menuturkan, selama ini produk usaha yang dikembangkan dari Perca Tenun yang dibuat seperti aksesoris anting, kalung, gelang, tas, dompet, selendang, bandana, masker, dan memodifikasi dari Perca Tenun itu ke gaun-gaun pengantin. Dijelaskan untuk memasarkan hasil produk usaha selama ini menggunakan sistem online yang mana penjualannya masih di dalam kabupaten sendiri, juga ke kabupaten tetangga seperti ND, Bajawa, Labuan Bajo, serta keluar daerah seperti Kupang, Kalimantan sampai Jakarta. Online atau media sosial ini kan sangat memudahkan. Itu memang harus dimanfaatkan, apalagi sekarang tidak hanya kalangan dewasa, tetapi anak-anak pun itu sudah mampu menggunakan media sosial. Jadi bagaimana kita pelaku UMKM ini memanfaatkan momen-momen ini. Dikatakannya dari usaha yang digelut selama ini dirinya sudah bisa mempekerjakan 4 orang sebagai tenaga kerja dengan hasil per bulan yang didapat per orangnya sebesar 5 juta rupiah. Memang selama ini produk-produk yang kita pasarkan itu selain bahwa kita menjualnya secara online, memanfaatkan media sosial itu juga sesuai pesanan-pesanan. Jadi kalau dirata-ratakan penghasilan dalam sebulan dibagi dengan tenaga kerja yang saya pekerjakan ada 4 orang, bahwa kita mampu meningkatkan pendapatan ekonomi mereka juga kayak kita sendiri, kemudian kita mampu membuka lapangan pekerjaan bagi mereka, itu kalau kisarannya sekitar 5 jutaan per bulan. Yang melanjutkan, di Nagakeo sekarang ini UMKM sedang bertumbuh dan menjamur. Jadi untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan selain dari media sosial, tentu perlu adanya kerjasama dan dukungan dari dinas terkait seperti Dekranasda, karena selain dalam meningkatkan skill, pelaku UMKM juga butuh bimbingan atau arahan seperti melakukan pelatihan yang lebih intensif, sehingga dari keterlibatan itu skill pelaku UMKM semakin diasah. Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya menggelar sosialisasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah berbasis kepulauan ini dengan melakukan sosialisasi bahaya narkoba di Kabupaten ND. Laporan selengkapnya oleh Feriso. Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi NTT, Lian Novika Ulia, kepada RRI Kamis pagi mengatakan, kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2021 tercatat sebanyak 70 kasus penyalahgunaan narkoba, yakni sabu-sabu dan ganja yang peredarannya mencakup hampir seluruh wilayah di Nusa Tenggara Timur. NTT sendiri menurutnya sangat berpotensi rawan, apalagi dengan aksesnya dari segala penjuru, daratan Flores
termasuk memiliki kawasan wisata seperti Labuan Bajo yang saat ini menjadi salah satu kawasan yang memiliki potensi besar dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk itu pihaknya terus gencar melakukan sosialisasi bahaya narkoba, termasuk di Kabupaten Ende pada tanggal 12 dan 13 April 2022. Menurut Lia Novika, Kabupaten Ende dipilih karena kota yang cukup pesat perkembangannya dan bisa menimbulkan potensi kerawanan yang cukup besar nantinya, apalagi kota Ende termasuk kota pelajar. Untuk itu di Kabupaten Ende, pihaknya akan membentuk jejaring pegiat anti narkoba. Dua lingkungan yang menjadi sasarannya yaitu masyarakat dan pelajar. Untuk masyarakat akan diundang 30 kepala desa atau lurah yang ada di radius kota Ende dengan dibekali dengan kegiatan workshop. Sementara di lingkungan pendidikan akan diundang 30 kepala sekolah SMA yang ada dalam radius kota Ende. Jadi ada 30 desa kelurahan, kepala desanya nanti kita undang dan kita bekali. Nama kegiatannya adalah kegiatan workshop penggiat anti narkoba di lingkungan masyarakat untuk tanggal 12. Nanti mereka akan kita bekali materi tentang P4GN. Jadi P4GN itu adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Tujuannya adalah supaya nanti para stakeholder atau calon penggiat ini dapat menjadi kepanjangan tangan BNN dalam upaya mengkampanyekan anti narkoba di lingkungannya masing-masing. Di tanggal 13 baru kita yang lingkungan pendidikan. Jadi workshop penggiat anti narkoba lingkungan pendidikan. Ini nanti kita akan melibatkan atau mengundang 30 kepala SMA maupun SMP yang ada di radius dalam kota Ende. Di NTT menurut Lia Novika sudah terbentuk 3 badan narkotika nasional pada tingkat kabupaten, diantaranya di Kota Kupang, Rotendao, dan Kabupaten Belu. Sementara di BNN sendiri ada yang namanya Bidang Pemberantasan khusus yang menangani peredaran gelap narkotika untuk seluruh wilayah Provinsi NTT. Bidang pemberantasan ini pun menurutnya tidak bisa bekerja sendiri, tapi menjalin sinergi dengan berbagai stakeholder, terutama Polda, Polres, pengelola perbatasan, dan bekerja sama dengan bandara-bandara. Kan kita BNN dan juga Polda maupun Polres tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu keterlibatan dari masyarakat apabila mengetahui adanya indikasi peredaran gelap narkoba untuk segera melaporkan, ataupun kalau misalkan ada mengetahui keluarga atau kerabatnya atau masyarakat yang menyalahgunakan narkoba, segera juga dilaporkan ke BNN. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, apabila ada keluarga, kerabat, atau masyarakat yang menyalahgunakan narkoba secara sukarela untuk melaporkan diri ke BNN atau institusi wajib lapor dan tidak akan diproses hukum, bahkan dibantu pemulihan melalui rehabilitasi secara gratis. Sedangkan bagi para pelaku yang ditangkap aparat dengan barang bukti akan melalui proses hukum atau asesmen terpadu baik dari BNN, kepolisian maupun kejaksaan. Dari Ende, Ferry Soo melaporkan. Jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Ende, Kepolisian Resor Ende atau Polres Ende telah meningkatkan pengamanan untuk mengantisipasi terjadinya tindakan kejahatan selama bulan suci Ramadan. Laporan Suimi. Hal ini disampaikan Kapolres Ende AKBP Andre Librian SIK kepada RRI dalam acara dialog interaktif luar studio pagi bertempat di Mapolres Ende Kamis 7 April 2022. Dijelaskan terkait dengan kegiatan masyarakat yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya di bulan suci Ramadan, pihaknya telah melaksanakan beberapa kegiatan pencegahan dan penertiban penyakit masyarakat, diantaranya perjudian, miras, dan lain sebagainya. Dikatakannya terkait dengan pelaksanaan kegiatan Ramadan sendiri, pihaknya juga melakukan kegiatan pengamanan di beberapa masjid tempat dilaksanakan sholat tarawih. Kita menempatkan semua personil di tempat-tempat ibadah yang semuanya anggota Polres Ende terlibat sesuai dengan surat perintah yang kami terbitkan. Dan dalam pengamanan ini anggota yang beragama non-muslim ikut juga menjaga kegiatan ibadah di masjid-masjid pada saat pelaksanaan kegiatan sholat tarawih. Ia melanjutkan selain pengamanan di bulan suci Ramadan menjelang perayaan Hari Raya Paskah, pihaknya juga akan melibatkan personil untuk menjaga gereja-gereja tempat yang melaksanakan ibadah. Memang tahun ini kegiatan agama ini bersamaan. Jadi ini merupakan bukti bahwasannya keberagaman di wilayah kita ini memang terjalin dengan baik. Ya semoga dengan kondisi saat ini kita bisa sama-sama menjaga keamanan dan kehidupan di wilayah ini. Ditambahkan, kegiatan ini dilaksanakan di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Ende sehingga masyarakat yang menjalankan ibadah di hari raya keagamaan merasa aman dan nyaman tanpa ada gangguan Kamtipmas.
Program Barekraf Digital Innovation Lab atau BEDIL diluncurkan pertama kali pada tahun ini sebagai pendampingan dan edukasi untuk bertransformasi dalam rangka percepatan proses digitalisasi produk dan jasa, sektor ekonomi kreatif serta bertransformasi digital. Selengkapnya laporan Veranda Garus. Demikian yang disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam kegiatan meluncurkan program Barekraf Digital Innovation Lab atau BEDIL di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Kamis 7 April 2022. Dia menjelaskan program BEDIL memiliki tujuan konkret mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri kreatif digital, memberikan monitoring atau inkubasi tentang transformasi digital kepada pelaku ekonomi kreatif subsektor kria, musik, dan seni pertunjukan di destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, serta mendukung penguatan ekosistem ekonomi digital di Indonesia melalui engagement dan onboarding pelaku aircraft di dunia digital. Transformasi digital dapat meningkatkan pendapatan 5 kali lebih cepat dibandingkan penggunaan metode konvensional. Barekraf Digital Indonesia Lab atau BEDIL merupakan program pendampingan dalam mendukung transformasi digital di 5 destinasi pariwisata super prioritas yang mencakup pembuatan konten audiovisual untuk kanal media sosial dan pemasaran digital produk-produk kreatif. Melalui program BEDIL, para peserta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dengan cara memasarkan produk melalui kanal digital yang ada, seperti media sosial, e-commerce, atau kanal digital lainnya, dan ikut berkontribusi dalam digitalisasi UMKM di Indonesia. Secara terpisah, Direktur Tata Kelola Digital Deputi Bidang Ekonomi dan Produk Kreatif, Seliane Halia Isa kepada RRI dan TSND pagi Jumat kemarin mengatakan, pendampingan meliputi aspek-aspek pengembangan ide, menguasai infrastruktur pendukung konten, hingga pengetahuan platform monetisasi yang tengah menjanjikan saat ini. Ditambahkannya, para peserta yang ikut dalam peluncuran program BEDIL sendiri diikuti oleh 75 orang. Pelaku aircraft berasal dari Labuan Bajo. Selanjutnya, para pelaku aircraft akan terus mendapatkan pantauan dari para mentor untuk evaluasi gerak dan kesungguhannya dalam berkarya serta mendapatkan nilai ekonomi di dunia digital. Seperti sebagaimana yang kita tahu, ada 17 subsektor di bawah ekonomi kreatif yang 17-nya hampir semua hanya beberapa saja yang terkait dengan teknologi seperti aplikasi dan pengembang permainan atau game. Nah, di luar itu kita dorong untuk memasuki dunia digital dengan program transformasi digital. Salah satunya adalah lewat program BEDIL ini. BEDIL menjadi pendampingan tepat guna sesuai dengan pengalaman terbaik dari para mentor di industri kreatif terkait. Pihaknya berharap agar dengan pendampingan ini ketika para pelaku aircraft masuk dalam dunia digitalisasi dapat memahami program tersebut, salah satunya dengan menghitung nilai ekonomi dalam karyanya. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Bagi masyarakat Nagekeo, khususnya warga Kampung Natalea di Kecamatan Buawai, Etu merupakan tradisi yang telah diwarisi turun-temurun oleh leluhur untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Laporan Feriso. Etu tidak kita rencanakan mendadak, tetapi ini adalah warisan nenek moyang dan leluhur. Etu menjadi ritual adat, simbol harga diri para lelaki di Nagekeo, khususnya di Kampung Natalea. Tinju adat ini bukan soal kalah atau menang, melainkan pertarungan antar laki-laki untuk membuktikan kewibawaan dan harga diri laki-laki. Etu sendiri dalam pelaksanaan masih berpedoman pada tradisi leluhur. Waktu pelaksanaan upacara masih menggunakan perhitungan atau patokan kalender adat setempat dengan bulan purnama. Untuk Kampung Natalea, Etu biasa digelar pada bulan Juni setiap tahunnya sebagai ungkapan syukur dan dipentaskan di pelataran rumah adat. Tokoh adat Kampung Natalea Bapak Gaspar Mange kepada RRI mengatakan, Etu merupakan kegiatan kebudayaan yang tidak direncanakan secara mendadak, tapi warisan nenek moyang dan leluhur yang tetap dijaga dan dipelihara hingga saat ini dan akan terus dilanjutkan karena dirinya merasa bahwa apa yang leluhur simpan dan yang leluhur telah wariskan harus diketahui oleh anak cucu nanti. Etu tidak kita rencanakan mendadak, tetapi ini adalah warisan nenek moyang dan leluhur. Memang secara keseluruhan tidak bisa kita ikuti secara asli, tetapi untuk memelihara dengan yang ada, karena leluhur semua sudah tidak ada, kami tetap melanjutkan. Karena kami merasa sebagian apa yang mereka simpan, apa yang mereka lepas, baik dalam ritual yang bisa kami buat, maupun dengan lambang-lambang budaya yang mereka tinggalkan. Maka dari dasar itulah, kami tidak mau untuk ini kita tinggalkan atau kita lepaskan. Karena pada prinsipnya adalah ketika ini
kami tidak buat, tidak lakukan, bagaimana dengan generasi dan anak cucu yang akan datang. Ketika kita ngomong tentang adat dan budaya, saya pikir sangat sulit juga buat generasi yang akan datang. Sementara tokoh masyarakat lainnya, Bapak Yohanes Don Bosco Pitawea kepada RRI mengatakan kegiatan tinju adat yang terjadi di Natalia merupakan rangkaian kegiatan adat yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat adat Natalia, yang mana kegiatan ini dilakukan untuk lebih meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antara masyarakat adat Natalia dan untuk mencari tahu arah hidup masyarakat adat ke depannya. Kegiatan tinju adat di Natalia ini merupakan rangkaian kegiatan adat yang rutin dilakukan oleh warga masyarakat adat Natalia, yang mana kegiatan ini untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antara masyarakat adat Natalia dan untuk mencari tahu bagaimana arah kehidupan mereka ke depan. Sehingga saat itu hal-hal di saat yang mereka lakukan bisa menentukan arah. Apa di tahun berikutnya punya panen yang baik atau tidak, itu sangat tergantung, menurut keyakinan sangat tergantung ketentuan adat yang mereka lakukan saat ini. Atu bagi orang Nagekeo bukan sekedar olahraga. Lebih dari itu, atu merupakan atraksi seni budaya daerah, warisan turun-temurun yang dipentaskan sebagai ungkapan puji syukur dan persembahan kepada bumi tempat berpijak yang telah memberi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat Nagekeo. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Pendengar, informasi tradisi Atu di Kabupaten Nagekeo mengakhiri sepekan warta berita daerah pagi ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami undur pamit. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan berita-berita sepekan hasil produksi RRI ND. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI ND. From here, I have something in my mind to tell you. There's an island in Indonesia, a paradise under the sun. Once you get there, you always return. It is so good to be true. I'll tell you where my paradise is. My Flores, the Cape of Flowers. Welcome to my heaven on earth. My Florence, the ring of fire. Welcome to my Dragon Island. Saling mantana manggaray. Yutangada tanah Nagekeo. Tua endele, tua lesika. Eta florece, itu flores geongge, tanaga nu bunga, nagi tanjang bunga tanah molas di abale. Under blue sky, you're amazed to see dancing dragons in Komodo Beach. To the wonder of the nature in the Mount Kelimutu. This is the land where you can't hide from its beauty and friendliness. I tell you where the paradise is. My Flores, the Cape of Flowers. Welcome to my heaven on earth. My Flores, the ring of fire. Welcome to my Dragon Island. Yeah, yeah. My Flores, the
bouquet of flower